Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Kendaraan bermotor pasca banjir banyak mengalami gangguan pada mesin. Apa saja tahapan pemeriksaan kendaraan agar kembali stamina? Berikut liputannya. Banjir menyebabkan banyak kerugian, terutama mereka yang terkena langsung dampak banjir seperti pemilik kendaraan bermotor. Jika tak diperhatikan, banjir bisa menyebabkan kerusakan pada mesin kendaraan. Ya kan, bila mana air sudah melewati batas normal, dalam arti kan batas yang sudah ditetapkan batas aman di kendaraan, biasanya kendaraan itu harus bisa mempertahankan kestabilan dari RPM kendaraan. Jangan memindah-mindahkan gigi ataupun jangan menambah kecepatan kendaraan agar air yang masuk itu tidak menjadi lebih banyak dari usapan udara. Untuk itu, pemilik kendaraan harus memperhatikan beberapa langkah untuk memulihkan kendaraan setelah terkena banjir. Langkah pertama adalah mengeringkan komponen mesin. Sebelum mengeringkan komponen, lepas dulu semua kabel yang berhubungan dengan kelistrikan. Kemudian, lepas saringan udara dan bersihkan dengan kompresor untuk mengeluarkan air dan kotoran yang tersumbat. Komponen lain seperti busi dan koil juga wajib dibersihkan dan dikeringkan. Koil yang berfungsi sebagai pengubah medan magnet menjadi listrik sangat penting agar mobil tak mogok. Terakhir, bersihkan alternator, dinamo starter, dan cek kondisi belt, serta seluruh rangkaian kabel. Jika semua komponen mesin sudah diperiksa, langkah berikutnya adalah mengganti oli mesin. Pastikan juga oli mesin tidak masuk ke ruang bakar. Jika kendaraan terendam banjir hingga tangki bensin, kuras bahan bakar yang mungkin sudah tercampur dengan air. Selanjutnya adalah memeriksa otak mobil atau sistem ECU, Electronic Control Unit, yang berfungsi sebagai komputer mobil. Tahap kelima, cek semua lampu, klakson serta door trim. Semua lampu wajib dicek satu persatu karena arus listrik pada lampu sangat rentan korsleting. Langkah terakhir, pastikan sistem pengereman masih bekerja dengan baik. Setelah terendam air, biasanya kanvas rem akan mengeras. Untuk itu, gunakan amplas halus untuk membersihkannya. Namun jika kanvas terlalu keras, sebaiknya ganti dengan yang baru. Setelah itu, cek dan bersihkan piston, terakhir karet tromol. Kita lihat-lihat kondisi ya. Kalau emang bisa dilewati, saya lewati. Kalau emang udah terpaksa, saya lewati. Antisipasinya ntar udah lewat. Nah, banjir, saya masukin ke bengkel, semua cek semua mesin kendaraan, terutama rem. Soalnya rem kalau udah kena air kan agak sedikit rawan. Kenyamanan berkendara dimulai dari perawatan kendaraan kita. Maka tak heran jika omset di sejumlah bengkel naik drastis saat banjir terjadi di mana-mana seperti sekarang. Rizka Ramdhani, Hari Dwi melaporkan untuk NET. Nah, banjir yang melanda ibu kota ini memang membuat beragam permasalahan ini muncul. Harta benda menjadi korban, termasuk juga alat transportasi pribadi ini bisa jadi ikut tenggelam. Bagaimana kita bisa mengklaim asuransi? Kita akan membahasnya bersama Prita Hapsari Gozi, seorang perencana keuangan. Dan untuk itu, kami juga akan mengajak Anda berpartisipasi di 295461188 bagi Anda yang berada di Jabodetabek dan 021295461189 bagi Anda di luar Jabodetabek. Pagi Prita. Pagi Mbak Pagi. Prita, apa kabar? Baik. Dan robos banjir hari ini. Alhamdulillah tidak. Tapi iya, karena saat ini kan memang masih banyak sekali nih genangan-genangan air gitu. Sebenarnya kan apalagi kita punya kendaraan masing-masing gitu. Apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan untuk misalnya kita bisa mengklaim asuransi terkait dengan keadaan banjir ini? Iya, jadi yang paling pertama cek dulu polisnya. Karena semua dokumentasi atas asuransi yang kita punya itu terteranya di polis. Kenapa harus cek polis? Karena dari situ kita bisa tahu apakah polis asuransi kendaraan yang kita punya memang mengcover klausul untuk banjir. Nah, karena kan basicnya itu kalau asuransi kendaraan biasanya adalah total loss. Jadi Total loss hanyalah only. untuk total loss. Kemudian diperlebar lagi dengan all risk gitu. Nah, tapi kalau banjir ternyata tidak masuk di all risk. Nah, itu masuknya lagi memang ada klausul khusus yang untuk banjir. Oke, biasanya Iya. juga akan berpengaruh kepada premi yang harus kita bayarkan, artinya lebih mahal gitu ya, Prit, Pasti. ya? Jadi premi dasar itu biasanya terhadap total loss, kemudian ada premi additional untuk jadi all risk dan nanti ada additional lagi supaya bisa menambahkan si klausul banjir itu. Oke.
Nah, orang yang punya kendaraan, dia harus ensure bahwa memang saya tercover. Jadi dokumen itu harus ada. Jadi itu dulu yang paling pertama, cek dokumennya. Kemudian langsung kalau memang terjadi musibahnya itu, klaimnya itu kalau bisa dalam waktu di bawah 3 kali 24 jam. Oh, oke. Berarti memang harus segera dilakukan. Iya. Selama ini ditawarkan nggak sih Mbak sebenarnya untuk mengcover gitu kendaraan saat banjir ini oleh perusahaan asuransi? Biasanya tidak. Jadi itu memang harus dari kitanya sebagai si pemilik mobil. Kalau menurut kita memang risiko kita terkena banjir itu cukup besar, maka ya kita harus tambahkan itu. Kalau wajarnya itu berapa sih, Prit, biaya yang harus kita keluarkan untuk Biaya membeli produk preminya asuransi mobil ya? Nah, saat ini sekitar 2% Adrian dari nilai yang dipertagungkan. Jadi bukan dari harga mobil sebetulnya. Karena gini, kalau orang banyak yang suka mikir, oke, mobil saya waktu beli 200 juta. Lalu dia baru ambil asuransi di saat mobilnya mungkin di tahun kedua. Sebetulnya kan itu udah susut kan nilainya. Jadi udah tidak 200 juta lagi. Let's say kalau dijual kembali nilainya hanya 180 juta. Nah, biaya preminya itu biasanya 2% dari 180 juta. Oke. Nah, sekarang kalau umpamanya kita terjadi ada kehilangan misalnya, biasanya pihak asuransi itu juga nanti akan menggantikan penuh nggak sih sesuai dengan nilai pertanggungan itu, atau ada potongan-potongan yang dimana tadi kalau udah ada potongan kita nggak bisa dapat mobilnya seperti yang kita miliki gitu loh, Prit? Nah, itu kalau berdasarkan pengalaman dari klien-klien selama ini, itu mereka bilang kalau sampai terjadi hilang misalnya mobil gitu ya. Nah, itu ada survei dulu. Kalau memang bisa dibuktikan kehilangannya itu memang murni karena resiko yang tidak bisa istilahnya tidak bisa diprediksi. Let's say di dalam garasi rumah itu kan berarti sebenarnya resiko kecil sekali kan untuk jadi hilang. Tapi kalau memang mungkin diparkir di tempat yang agak sembarangan kan mungkin itu agak lebih beresiko. Nah, dari situlah akhirnya nanti surveyornya akan datang ke pihak underwriting. Nah, underwriting ini nanti menentukan apakah kita mendapatkan penggantian 100% atau mungkin hanya 80%. Oke. Kita akan menyapa dulu penelpon pertama kita pagi ini. Halo. Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Selamat pagi. Iya, dengan Erik di sini. Oke, Pak Erik langsung ke pertanyaannya. Begini, kalau saya sih hanya menambahkan aja, jelaskan sama Ibu siapa ini narasumbernya? Ibu Prita. Ibu Prita begini, kalau kita punya polis, sebaiknya kan dari awal itu pada saat kita menutup asuransi, itu kita sudah biasanya ditanyakan apakah ini mau total loss aja atau mau ada perluasan jaminan atau risk begitu. Nah, banjir memang tidak dimasukkan dalam asuransi ORIS, jadi ada tambahan gitu. Nah, kalaupun kita punya asuransi, dan covernya ORIS, ada penambahan banjir di situ. Itu juga kadang asuransi tidak mengcover bila mana terjadi kerusakan pada kendaraan yang mengalami kerusakan akibat banjir. Bila mana si pengendara tadi memasuki daerah banjir gitu. Kecuali pada saat mobil itu kena banjir, itu mobil itu pada saat banjir keadaannya dalam kondisi diam atau parkir. Tapi kalau kita menerobos genangan air atau banjir, tetap aja asuransi akan menolak klaim tersebut karena dianggap si pemilik kendaraan tidak peduli dengan hal-hal yang tidak dilarang di polis tersebut, yaitu memasuki jalan yang banjir tadi. Oke, terima kasih banyak Pak Erik. Baik, mungkin tanggapan dari Mbak Prita ya, kalau misalnya menerobos itu memang benar tidak diklaim. Oh iya, jadi ini kalau misalnya pertanyaannya nanti apakah klaim saya pasti diterima gitu kan. Nah, kalau klaim saya pasti diterima pasti kan nanti tergantung surveinya dulu gitu loh. Kalau memang sudah tahu di depan misalnya banjir 60 cm, lalu memang kendaraan kita pasti akan mungkin ada masuk air ke mesin dan lain-lain, artinya kita berani mengambil resiko tersebut. Prinsip asuransi itu kan sebetulnya adalah pengendalian resiko. Jadi sesuatu yang kita tidak duga akan terjadi ternyata terjadi. Tapi kalau memang di depan sudah ada banjir, kita tahu berarti kalau kita terabas
resikonya sudah pasti hampir bisa dipastikan mobil kita akan mogok. Artinya itu tidak masuk ke dalam konsep si asuransi itu sendiri gitu. Nah sekarang kalau misalnya pun nih, waktu itu kan kejadiannya misalnya parkirnya di basement, tiba-tiba basementnya penuh dengan air gitu kan. Nah sebaiknya si pemilik mobil jangan coba-coba untuk menstarter mobil juga. Jadi itu biarkan bisa terdeteksi ya? karena ya pasti mekanik pinter banget ya gitu. Tetapi intinya gini, pada saat memang mobil kita terendam banjir, baik itu di garasi rumah kita sendiri ataupun juga di parkiran umum, sebaiknya jangan lakukan apa-apa, tetapi telepon ke pihak asuransi, tunggu sampai mobil kita diderek. Oh, oke. Terus kalau pada saat mobil kita diderek, asuransi biasanya memberikan ada fasilitas atau pelayanan yang lebih nggak? Misalnya ada mobil pengganti seperti itu? Nah, itu tergantung paket yang diambil. Karena kan setiap polis asuransi itu kan ditawarkan oleh perusahaan yang berbeda-beda. Memang ada yang paketnya termasuk let's say tambahan kendaraan pada saat kita memang mobilnya lagi di bengkel atau apa. Tapi kan ada juga yang memang tidak. Ada juga yang ngasihnya dalam bentuk klaim biaya transportasi gitu, macam-macam. Kalau dari jenis-jenis mobil yang bisa diasuransikan itu seperti apa ya, Mbak? Nah, kita kan sekarang bisa bagi antara komersil dengan non komersil. Kalau kendaraan pribadi yang kita gunakan itu kategorinya adalah non komersil. Kalau komersil tuh yang dipakai untuk misalnya kayak truk dan lain-lain ya. Nah, saya dulu punya pengalaman klien saya itu dia memang usahanya adalah sewa mobil, rental ya? Rental gitu. Itu tidak bisa pakai asuransi. Oh begitu, karena Iya. komersil. Saya juga sebetulnya agak bingung kenapa ditolak, cuman katanya resikonya terlalu besar gitu. Karena perpindahan tangannya banyak. Mungkin barangkali ya. Oke. Tapi kalau menurut pengalaman Prita atau mungkin menangani klien, perusahaan asuransi itu sebenarnya cukup kredibel nggak sih untuk mau memenuhi klaim-klaimnya itu dari para mungkin nasabahnya, atau banyak terkesan yang seringkali cuci tangan atau berusaha tidak maulah melakukan kewajibannya? Sebenarnya sih saya percaya betul semua perusahaan asuransi pasti mau melaksanakan kewajibannya. Tinggal kitanya sebagai pembeli asuransinya, kita menyediakan dokumentasi yang diminta nggak gitu. Jadi kan mereka kan bilang, oke, saya ganti syaratnya A, B, C, D, E. Nah, apabila kita memenuhi semua syarat tersebut, maka saya yakin betul klaim itu biasanya akan cair. Tapi kalau misalnya kita ketinggalan 2 syarat ataupun juga kita sendiri yang ambil keputusan seperti tadi nerabas banjir, artinya kan kita melakukan sesuatu yang di luar dari ketentuannya gitu. Dan kalau dari prosentasenya gitu ya Mbak Prita mengenai asuransi mobil ini, sudah berapa persen sih mobil-mobil di Indonesia yang tercover? Kalau saya itu tahu datanya adalah yang di wilayah Jakarta Jabodetabek, itu bahkan katanya tidak sampai 50%. Tidak sampai 50% dengan resiko banjir yang sangat-sangat mengancam Jakarta. Betul. Nah, kecuali kalau mobilnya saat ini statusnya masih kredit, itu biasanya ada asuransi kendaraan. Bahkan diwajibkan ya kita memang membeli juga produk asuransi itu ya. Betul, betul. Jadi itu biasanya kalau misalnya nih kita nih punya mobil yang masih kredit statusnya, kita pasti punya asuransi kendaraan. Tapi kalau belinya tunai ataupun mungkin masa kreditnya sudah habis, biasanya mungkin belum ada gitu. Tapi saya punya pengalaman, Nas. Waktu itu saya juga bandel beli kendaraan, tapi saya nggak mau beli asuransinya. Terus? Jadi pada saat saya di jalan tol terkena ada pecahan batu, akhirnya kacanya retak, harus ganti. Biaya ganti kacanya dan silnya itu lebih mahal daripada pada saat kemarin saya mestinya beli polis asuransi itu. Nah, itu dia. Mungkin Mbak Prita bisa memberikan wejangan untuk orang-orang seperti Adrian. Mungkin untuk seberapa penting sih sebenarnya untuk memiliki asuransi, apalagi di Jakarta begitu? Iya, jadi produk asuransi itu sebetulnya adalah bagian dari kita memproteksi harta benda dan aset yang kita punya. Jadi kalau dalam konsep perencanaan keuangan, kita nggak cuma ngumpulin harta, tapi harta yang sudah kita kumpulkan, aset yang kita punya, itu juga harus diproteksi. Nah, tapi memang sesuai dengan kemampuan juga ya untuk membeli biaya preminya. Jadi saya biasanya memakai patokan alokasi ideal untuk biaya premi itu sekitar 5% dari gaji bulanan kita. 5% gaji bulanan. Iya, jadi kalau bayar preminya hanya 1 tahun sekali ya gaji dikali 12 aja dulu, baru dikalikan dengan 5%. Nah itu untuk semua asuransi.
dari mulai harta benda, jiwa, kesehatan, dan lain-lainnya. Oke. Nah, jadi kita tahu prioritasnya nih, yang mana yang harus kita ambil duluan. Tapi di antara tadi sekian banyak mana? Jiwa dulu, kesehatan dulu, atau asuransi kerugian dulu? Saran dari Prita. Kalau untuk keluarga, tentu yang paling pertama adalah kesehatan. Kesehatan dulu. Jiwa untuk si pencari nafkahnya saja dulu kalau Oke. memang dananya kurang. Dan rumah dan kendaraan itu penting. Siap. Oke, Terima kasih terima banyak kasih, Prita Mbak. masukan-masukannya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi. Iya.